Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reika Rilda Saputri, BP 18010053. Jurusan D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Dharma Andalas. Baik, di sini Reika akan mempresentasikan tugas akhir Reika dengan mata kuliah Teknik Penulisan Laporan. Di sini judul dari tugas akhir Reika yaitu penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap pada usaha 4 saudara furnitur. Baik, untuk yang pertama bab 1 atau untuk pendahuluan yang latar belakangnya. Membuat laporan keuangan dengan cara manual adalah membuat keuangan dengan cara mencatat di kertas atau di aplikasi yang berhubungan dengan aplikasi akuntansi seperti Microsoft Excel, ABBS, Accurate, dan lain-lain yang berhubungan dengan pemrosesan pembukuan yang lebih optimal. Membuat pembukuan laporan keuangan membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Maka dari itu banyak pebisnis atau perusahaan menyerahkan laporan pembukuannya kepada seseorang akuntan agar pembukuannya tertata dengan baik dan jelas laba ruginya. Aktivitas dalam pembuatan laporan keuangan manual ini seperti membuat faktur sendiri, setelah itu dijadikan ke jurnal, melakukan pembukuan rangkap secara manual untuk dijadikan buku besar sampai menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan ini diterbitkan secara periodik, biasanya tahunan, triwulan, semesteran, bulanan, dan harian. Laporan keuangan harus disajikan dalam bahasa Indonesia. Jika tidak dalam bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Pembuatan laporan keuangan perusahaan ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam dunia usaha. Semua usaha yang dikelola dengan baik harus memiliki catatan yang dikelola dengan baik, harus memiliki catatan yang dikelola dengan baik, yang berisikan tentang informasi yang mengenai semua aktivitas keuangan perusahaan. Membuat pembukuan laporan keuangan ini bukan hanya perusahaan yang berskala besar saja, tapi perusahaan kecil pun dianjurkan juga untuk membuat laporan keuangan perusahaannya. Dan nantinya laporan keuangan ini bermanfaat untuk perusahaannya sendiri ataupun untuk dirinya sendiri. Selanjutnya, mebel kayu adalah yang digunakan untuk perabot rumah tangga yang berfungsi untuk penyimpanan barang, tempat duduk, tempat tidur, tempat mengerjakan sesuatu, dan yang berhubungan dengan tempat menaruh barang keperluan. Misalnya mebel kayu tempat penyimpanan dilengkapi dengan pintu, laci, dan rak. Contohnya seperti lemari pakaian, lemari buku, dan sebagainya. Usaha furnitur ini menjual berbagai bentuk kamar set seperti lemari baju, tempat tidur, lemari toilet, meja rias, dan tempat duduknya. Usaha furnitur ini bergerak dalam bidang usaha dagang yang berdiri pada tahun 2010 di Jalan Piai Tangah, RT 2 RW 1 nomor 122 Kelurahan Piai Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan pengamatan yang di atas latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan perancangan dan pembuatan laporan keuangan sebagai dasar untuk menentukan keuntungan atau kerugian pada periode tertentu. Maka penulis tertarik untuk mengambil judulnya penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAK etap pada usaha 4 saudara furnitur.
Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara penyusunan laporan keuangan UMKM berdasarkan SAKT pada usaha 4 saudara furnitur. Selanjutnya, tujuan tugas akhir. Yang pertama, untuk mengetahui perhitungan pembukuan laporan keuangan 4 saudara furnitur, dan yang kedua, untuk mengetahui jumlah aset yang ada pada usaha 4 saudara furnitur. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah modal pada usaha 4 saudara furnitur. Yang keempat, untuk mengetahui metode pengakuan, pencatatan, penilaian persediaan yang cocok dengan 4 saudara furnitur. Yang kelima, sebagai alat pertimbangan pemilik usaha 4 saudara furnitur dalam mengambil keputusan. Dan selanjutnya untuk manfaat tugas akhir. Manfaat tugas akhir yang pertama yaitu untuk bagi penulis. Penulisan laporan ini berguna untuk menambah wawasan dengan terjun langsung ke lapangan, serta pengaplikasian ilmu yang diperoleh selama perkuliahan terkait penerapan akuntansi pokok dan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi D3 atau diploma 3 di Universitas Dharma Andalas. Dan yang kedua, untuk bagi pemilik usaha, yaitu mengetahui pembukuan usahanya dan menjadi bahan masukan bagi usaha 4 furnitur. Dengan adanya laporan keuangan, usaha 4 furnitur ini bisa mengetahui posisi keuangannya berupa laba rugi dan kinerja usahanya selama periode tertentu. Dan yang ketiga, untuk bagi Universitas Dharma Andalas, untuk tambahan bacaan dan referensi khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dharma Andalas dalam penyusunan laporan keuangan. Dan selanjutnya metode pengumpulan data. Yang pertama pengumpulan data. Proses pengumpulan data ini penulis terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai pemilik usaha 4 saudara furnitur. Dan yang kedua, analisis data. Dalam penyusunan laporan ini, penulis akan melakukan pengolahan data yang telah diperoleh dari pemilik usaha untuk menghubungkan dengan praktek yang relevan untuk mengetahui laporan pembukuan. Dan yang ketiga, metode wawancara. Dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dalam penelitian umumnya untuk mendalami dan lebih memahami suatu kegiatan subjek penelitian. Oleh karena itu, wawancara dapat dipandang sebagai cara untuk memasuki perspektif orang lain tentang dunia dan kehidupan perusahaan. Dan selanjutnya, sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1. Bab ini menjelaskan tentang secara garis besar latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode pengumpulan, dan sistematika penulisan. Bab 2, bab ini berisikan tentang penjelasan usaha dagang, pengertian penjualan, sistem dan prosedur penjualan, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan dalam prosedur penjualan. Dan bab 3, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum struktur usaha 4 saudara furnitur. Dan bab 4 berisikan kesimpulan dan saran. Terima kasih. Sekian presentasi tugas akhir dari Reika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.